Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Alu Nikmatullah sebagai dosen pengampu mata kuliah Budidaya Tanaman Obat, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimadi Nindya Priyabrantini dengan NIM H1B02410043 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil artikel review yang telah saya susun dengan judul Validasi Ilmiah Praktik Etnomedicine Kelor sebagai Agen Terapeutik Tradisional, di mana presentasi kali ini akan menitikberatkan pada bagaimana kearifan lokal masyarakat kita dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik dalam standar evidence-based medicine. Adapun outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penulisan, yang ketiga, hasil dan pembahasan, yang keempat, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka yang digunakan dalam mendukung penyusunan artikel review ini. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas yang kaya akan kearifan lokal etnomedicine. Salah satu tanaman yang paling menonjol adalah kelor atau Moringa oleifera lam, sebuah tanaman multihasiat yang seluruh organnya, mulai dari akar hingga biji, telah digunakan oleh berbagai suku. Di Pulau Jawa, kita melihat dua pola pemanfaatan yang menarik, di mana suku Jawa di Pamelang yang fokus pada keluhan seperti rematik dan pelancar ASI, serta suku Sunda di Kabupaten Tasikmalaya yang dominan menggunakan tanaman kelor untuk mengatasi hipertensi dan asma. Namun, pada praktiknya masih ada kesenjangan antara pengetahuan empiris ini dengan standar evidence-based medicine. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk memvalidasi secara farmakologis agar kearifan lokal ini memiliki landasan saintifik yang kuat. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah narrative review dengan analisis deskriptif melalui analisis tematik. Sumber dana basis data merupakan jurnal yang dipublikasikan dengan rentang tahun 2021 hingga 2026, di mana pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, PubMed, dan Science Direct. Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur adalah Moringa oleifera lam, etnomedicine, fitokimia, dan farmakologi, di mana kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator boolean, and atau or. Adapun kriteria inklusi dalam pencarian literatur adalah jurnal nasional dan internasional dengan data primer pemanfaatan terapeutik kelor pada suku Jawa dan Sunda, serta terdapat pengujian empiris metabolit sekunder. Adapun kriteria eksklusi dalam pemilihan jurnal adalah artikel yang hanya berfokus pada aspek budidaya agrikultur tanpa tinjauan medis, serta artikel tanpa adanya data kualitatif ataupun kuantitatif. Masuk ke bab hasil dan pembahasan, meninjau profil praktik etnomedicine tanaman kelor pada suku Jawa dan suku Sunda. Dapat dilihat pada tabel 1 terdapat perbedaan karakteristik yang sangat menarik terkait pemanfaatan kelor antara suku Jawa dan suku Sunda. Pertama, dari aspek pemanfaatan utama dan penyakit yang ditangani, suku Sunda cenderung memanfaatkan kelor untuk pengobatan terapeutik yang sangat spesifik, dengan fokus utama pada penanganan penyakit klinis seperti hipertensi, panas dalam, dan asma. Di sisi lain, suku Jawa memanfaatkan tanaman kelor secara lebih luas, mulai dari untuk ritual adat, bahan pangan, hingga penanganan keluhan fisik sehari-hari seperti pelancar ASI, rematik, asam urat, serta batuk. Kedua, mengenai bagian tanaman dan metode pengolahannya, suku Sunda secara dominan hanya memanfaatkan organ daun, seperti yang dapat dilihat pada gambar 2. Masyarakat suku Sunda kerap mengeringkan daun kelor untuk diseduh menjadi teh herbal yang diminum secara rutin 2 hingga 3 kali sehari. Sebaliknya, suku Jawa menggunakan organ yang lebih bervariasi, termasuk daun, akar hingga batang, dengan metode pengolahan yang beragam,
baik itu direbus untuk diminum, diolah menjadi sayur bening, maupun ditumbuk segar untuk diaplikasikan secara topikal atau dioles. Selanjutnya, meninjau kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi tanaman kelor, di mana tanaman kelor terbukti memiliki profil fitokimia sangat kaya yang memvalidasi penggunaannya dalam pengobatan tradisional. Hasil uji fitokimia mengonfirmasi bahwa tanaman kelor mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, fenol, dan tanin. Namun, distribusi senyawa ini tidak seragam di setiap organ. Contohnya, pada organ daun, sangat kaya akan antioksidan dan fenol. Pada organ biji, mengandung alkaloid dan saponin, sementara itu pada tangkai daun dan kulit batang menyimpan metabolit sekunder spesifik. Secara farmakologis, ekstrak metanol daun kelor tergolong sebagai antioksidan kuat dengan skor IC50 sebesar 61,625, di mana tingginya kadar antioksidan dan stabilitas fenol inilah yang memberikan efek analgesik dan meredakan peradangan pada tubuh. Tidak hanya itu, kelor juga memiliki aktivitas antibakteri yang mematikan, di mana ekstrak dari kulit batang kelor terbukti mampu merusak dinding sel dan menghentikan transportasi nutrisi pada bakteri Staphylococcus aureus. Namun, perlu digarisbawahi bahwa metode ekstraksi dan jenis pelarut yang digunakan akan sangat memengaruhi jumlah senyawa aktif yang didapatkan. Oleh karena itu, standarisasi metode pengolahan sangat diperlukan agar khasiat kelor tetap konsisten. Selanjutnya, meninjau validasi ilmiah praktik entomedicine tanaman kelor. Secara saintifik, efikasi tradisional kelor tervalidasi oleh keberadaan senyawa metabolit sekunder yang terbukti memiliki target farmakologi yang spesifik terhadap berbagai jenis penyakit. Yang pertama, mekanisme aksi agen hipertensi, di mana tingginya penggunaan daun kelor oleh suku Sunda untuk menurunkan tekanan darah dipicu oleh tingginya kandungan senyawa fenolik khususnya asam galat. Dapat dilihat pada gambar 3, asam galat bekerja dengan menekan stres oksidatif dan menghambat proteoskop, di mana hal ini dapat menjaga stabilitas enzim inos yang kemudian mengoptimalkan produksi nitric oxide atau gas NO. Gas NO inilah yang memerintahkan otot polos, pembuluh darah untuk relaksasi atau vasodilatasi, sehingga tekanan darah dapat turun dan kembali stabil secara alami. Kedua, efektivitas antiinflamasi pada rematik dan asam urat. Praktek entomedicine tanaman kelor oleh suku Jawa dalam mengatasi rematik dan asam urat dipicu oleh adanya agen antioksidan seperti polifenol, beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E. Di mana, menurut Sidaruk et al. Tahun 2026, ekstrak kelor mampu menurunkan kadar asam urat secara drastis dengan tingkat efektivitas sebanding dengan obat medis konvensional. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil uji in vivo terkait proteksi sendi dan tulang rawan yang mengonfirmasi bahwa metabolit sekunder tersebut secara aktif meredakan pembekakan dan mencegah kerusakan tulang rawan tanpa memicu toksisitas pada organ dalam. Validasi ilmiah yang terakhir berkaitan dengan khasiat kelor sebagai pelancar ASI. Praktik entomedicine ini ternyata sangat akurat secara biomedis karena kelor bertindak sebagai agen galaktagok alami yang sangat poten. Efek pelancar ASI ini utamanya dimediasi oleh keberadaan senyawa saponin yang banyak terdapat pada daun dan biji kelor, dibantu oleh fitosterol dan polifenol, di mana secara molekuler senyawa-senyawa ini dapat secara langsung menstimulasi sel-sel di kelenjar payudara, yang mana stimulasi ini kemudian memberikan sinyal ke otak, tepatnya pada kelenjar pituitari anterior, untuk memproduksi hormon prolaktin dalam jumlah besar. Bukti klinis dapat dilihat dari hasil pengujian in vivo terhadap ibu postpartum setelah mengonsumsi ekstrak kelor secara rutin, terjadi lonjakan kadar prolaktin dalam darah hingga menyentuh angka 231,72 nanogram per mililiter, di mana lonjakan hormon ini berdampak secara langsung pada peningkatan volume ASI hingga 400 ml per hari dibandingkan ibu yang tidak mengonsumsi kelor. Angka ini secara mutlak memvalidasi bahwa kelor adalah terapi nutraseutikal yang aman, rasional, dan sangat efektif. Berdasarkan hasil tinjauan literatur,
Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, praktik etomedicine tanaman kelor Moringa oleifera Lam oleh suku Jawa dan suku Sunda telah tervalidasi secara komprehensif dalam standar evidence-based medicine dengan efikasi klinis metabolis sekundernya yang terbukti presisi sebagai agen antihipertensi, antiinflamasi, dan galaktagol. Sebagai tindak lanjut, standarisasi budidaya dan penelitian farmakognosi lanjutan sangat direkomendasikan untuk meminimalkan inkonsistensi senyawa aktif akibat fluktuasi ekologis guna menjamin keseragaman mutu, stabilitas efikasi, dan keamanan kelor sebagai sediaan farmasi di masa depan. Baik, sekian pemaparan hasil artikel review yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut terkait referensi dan data literatur lengkap dapat dipindai melalui kode QR yang tertera. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Nimadini Dia Prantini, mohon undur diri.